Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan surah Yasin, tafsirnya ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazzana an masyiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iqraran bi rububiyyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah irsyadal ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Al-hadirun ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berkah ini, di tempat yang mulia ini, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita masih diberi hidayah juga taufik sehingga bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membacakan alhamdulillah, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan orang yang bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawalika wa bailani. Bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin segala puji hanya milik Allah. Maka sudah sepatutnya lisan kita ini selalu basah dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Ternyata rahasianya sabda Nabi tadi, dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka itu menjadikan amanun, pengamanan. Karena sifat nikmat itu bisa kabur, bisa hilang. Maka agar nikmat tersebut bisa dijaga dengan baik, salah satu caranya adalah dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Lin nikmati, aman nikmat yang ada pada diri kita, min zawaliha, dari hilangnya. Allah kan sudah siapkan bagi kita segala sesuatunya, sekecil apapun, sampai akhir hayat kita. Jangan sampai yang sudah Allah siapkan itu hilang begitu saja oleh sebab
maksiat oleh sebab tidak bersyukur kepada Allah dengan meninggalkan kalimat alhamdulillah. Maka bagus Pak. Bismillah, minum, itu kan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada amaliyah yang lain pun biasakan menerapkan kalimat basmalah sebelumnya dan kalimat hamdalah setelahnya. Hadirin rahimahullah, sekarang kita lanjutkan pembahasan surah Yasin, tafsirnya ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul 'azim. Baris kedua dari bawah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Terjemah bebasnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku? Wa ma jeung ari naon liya eta tetep pikeun kuring la a'budu teu ibadah di alladzi kada fatoroni nu geus nyiptakeun eta ladi ka kuring. Wa ilaihi jeung ka eta ladi turja'una dibalikeun anjeun kabeh. Wa ma liya dan mengapa, ini adalah jawaban daripada Habib Najjar. Karena beberapa waktu lalu sebelum ayat ini sudah disampaikan bahwasannya utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam mendapatkan perlawanan daripada kaum Anthokiyah, termasuk rajanya. Menyikapi hal ini maka disampaikan oleh Habib Najjar, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani bi ai sababin, kalawan sabab naon, dengan sebab apa? La a'budu, aku tidak beribadah khaliki, kepada zat yang telah menciptakanku. Jadi jawaban ini timbul datang daripada Habib Najjar karena ada desakan dari pihak lawan. Berarti Habib Najjar dituntut untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan mereka yang berupa berhala. Itu ya. Sebelumnya sudah disampaikan seperti itu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada zat Allah turja'una akan dikembalikan kalian semua. Maka sering disebutkan wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita lahir batin dan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang tengah boga. Maka ringankah kalau orang sudah bisa memaknai wa inna ilaihi raji'un. Pemboroban jiwa raga Allah ambil, silakan. Sehat jadi sakit, alhamdulillah. Sakit jadi sehat, alhamdulillah. Tadinya punya jadi tidak punya, alhamdulillah.
ketiga disampaikan oleh Al-Imam Hamid Al-Lafaf rahimahullahu ta'ala. Beliau ini mencari 4 perkara dengan 4 perkara yang lain. Tentu ya, kita juga kalau ingin sesuatu pasti ditempuh jalannya, prosedurnya, kan gitu ya. Tapi ternyata Imam Hamid Lafaf rahimahullah ini salah jalannya. Bisa dibayangkan ya, udah mau ke tujuan tapi salah jalan, berarti tidak akan sampai. Baik, kemarin saya ya antar listrik ke Lembang, silaturahmi. Teman udah duluan saja, kata isi kita duluan aja, ada gampang sekarang mana Google Map, Sherlock, ya Sherlock. Sekarang saya udah agak bisa ke Antar. Dulu saya pengajian di mana ya, di dekat Indofood, depan Indofood itu ada Meta perusahaan. Beliau Sherlock, saya belok ke arah BC. Mereka paling angin. Akhirnya menunggu mereka setengah jam. Juga udah alhamdulillah saat. Sekarang kita itu pakai petunjuk, jadi sampai singkat dan sangat mudah. Katanya kalau GPS itu belum pernah, lebih baik bertanya pada orang. Kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa mengamalkan sunnah Rasul, baca salah, bertanya dengan baik, orang bisa dapat pahala. Kalau Google Map, orang bisa dapat alhamdulillah, ya. Pantesan bagus, ya, karena ada unsur materi manusiawi dari perusahaan. Kita jadi mudah, kita pun ikhlas memberikannya. Nggak sampai tujuan karena salah jalan, tapi tidak berhenti sampai di sana. Beliau rahimahullah mendapatkannya pada 4 jalan yang lain. Maka jangan pernah kita berputus asa. Sakit sampai ini belum sembuh-sembuh terus. Gak sembuh mahal Allah, kewajiban kita ikhtiar. Lebih banyak ikhtiar, lebih banyak manfaat yang diraih dan didapatkan. Perjuangan ulama berjuang, kita tinggal menikmati, kita tinggal menikmati. Yang pertama, tolabnal mala, tolabnal ghina fil mali, mencari kekayaan fil mali, dalam harta benda. Yang mau kaya katakan ya. Maka orang kan sekarang habis-habisan Pak ya. Suku jadi ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Allah, kasihan dia. Itu cantik ditinggal. Makanya kan bawa kapal ini. Ya gimana? Oh iya, bukan untuk isi. Dijurukan Pak ke sini ya. Kios tilu dinten ya. Yang penting bawa banyak. Kan gitu ya. Dikumpulkan harta benda, dikumpulkan, ternyata salah. Kekayaan itu bukan di harta, tapi fawajadnahu fil qanaah. Ternyata kami bisa menemukan kekayaan itu pada qanaah. Ini rumusnya Pak. Itu lantas salah dia ya. Kamu bareng kening dan lain-lain sebab itu mah jalani. Ulah isuk jadi tegawe. Ulah ini jadi tidak mau tak bodoh, bukan. Perjalanan
sebagaimana biasanya. Tapi ingat, kekayaan itu adalah bukan pada harta, tapi pada qanaah. Apa itu qanaah? Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan bahwa qanaah itu adalah ar-ridho bil qismati, ridho terhadap bagiannya. Bagian kita kan beda-beda Pak ini ya. Bagian kita beda-beda. Allah sudah yang menentukan, Allah yang ngatur. Kita nggak usah ikut ngatur, pusing-pusing mikirin. Kita nggak usah. Kita tinggal menikmati. Luar biasa. Masalah saja Pak, masalah hidup Allah berikan kepada kita, sudah Allah kasih solusinya. Bahkan solusinya dari awal sudah Allah kasih. Masalahnya belum datang, solusi sudah Allah kasih. Jangan salah. Maka kalau ulangan Pak, kalau ulangan, saya dulu pernah sampai Kerawang, sampai sukanya itu maaf nih, sukanya itu ikut mikul masalah, nggak diserahkan sama siapa? Sama Allah. Maka jadi beban hidup berat sekali itu. Karena dijadiin pikiran, padahal bebaskan saja. Ya Allah, bukan saya banyak ya Allah. Kalau bebaskan ya Allah. Tapi sholawat yang banyak, tapi zikir yang banyak, ibadah yang banyak. Nanti di akhir saya sampaikan amalan suratul Fatihah. Nanti di akhir ini Ustaz, itu nanti plus saya bonus. Jadi masalah serahkan sama Allah, kita mah tinggal jalani. Betul ya? Kita minta bantuan sama orang lain, orang yang membantu kita juga itu siapa yang bantu? Allah. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kita tetap kita hadapi dengan kemampuan yang kita miliki. Selesai Pak. Datang mereka melakukan dan satu lagi di rumah, selesai. Tapi tetap usaha. Iya, Pak ada sampai begini Pak. Aduh, itu namanya datang. Sebelum datang. Kalau belum punya uang jangan juga Pak. Tapi nanti di mana ada uang baru bayar. Suka ada yang begitu ya? Padahal kalau dipikir sebelumnya, kumaha ya, kita sudah berusaha, kita udah sholawat, kita udah zikir, udah melakukan hal-hal yang mudah-mudahan bisa memudahkan urusan kita hadapi. Ternyata solusinya dia sampaikan, tenang. Bahkan kalau perlu pinjaman lagi, saya ada siap untuk pinjaman. Makanya Allah itu luar biasa. Maka kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tutup usia kita, urusan kita yang sampaikan kepada Allah, Allah yang selesaikan. Kumaha cara? Saya juga sering mengalami itu Pak. Beli bubur, naik mayar gak usah Pak. Bagus amat tukang buburnya. Lain bagus tuh tadi mah mayar ke. Nyawa itu membeli obat. Itu kadang Bapak begitu ya. Kadang mengalami seperti ini. Mau ngapa-ngapain diurusin sama orang itu adalah Allah yang menggerakkan. Makanya kita nggak usah pusing. Maka yang ini kesenangan itu ternyata bukan ada dalam sarwati itu banyak harta. Bukan banyak harta Pak kesenangan, tapi ternyata pawajadnahu fi qilatil mali, ternyata sebaliknya Pak. Ternyata kesenangan itu, kenyamanan hidup, gak banyak urusan, gak banyak sesuatu yang diurus sehingga menghabiskan tenaga, waktu dan pikiran, ternyata sedikit harta. Ada nggak orang yang sampai saat ini masih di depan laptop? Ya. Saya punya adik, memang manajer Pak. Betul. Gaji nage sabulan, 2 tahun lagi. Lamun teu izin ke sekolah. Iya, gaji sebulannya 2 tahun gaji saya. Kalau hitung-hitung gaji ini maaf ya, pendapatan lah ya gitu. Hebat banget. Yuk kita liburan ke Tasik, kita ke sawah, kita makan-makan. Kita turun teh muka laptop. Nek kumaha. Ya habis pada masuk, padahal waktu ini
banyak yang diurus, justru kesenangan jauh. So, jadi enak dari atas, enak dari bawahan. Hah? Bawahan ya? Atasan mah di demo. Enak jadi bawahan, kerja pulang. Gak usah mikirin gaji kan? Gak usah. Kita tinggal narik. Itu yang pusing siapa? Narik yang di atas. Bukan 1-2 rupiah mereka yang siapa? Banyak. Belum perhitungannya akan datang. Itu bebannya luar biasa. Yang enak makan atasan bawahan. Kan atasan masuk bawahan dulu kan begitu. Oh, lu cuma makan yang enggak selalu. Saya punya saudara juga luar biasa Pak ya. Di Kendari punya perusahaan yang banyak, ada di daerah 10 di dunia termasuk pengusaha sukses. Itu luar biasa. Ditipu sama temannya itu 700 M. Kita bayangin. Ditipu sama temannya habis asetnya 700. Sampai-sampai megang lutut di masjid apa itu Istiqlal. Laporan kepada orang tua saya, baru pertama kali ini makan nasi kotak selama seumur hidup. Itu semua hartanya habis, tak ditipu. Tapi sekarang sudah kembali seperti biasa. Memang tidak seperti yang dulu. Itu kalau makan apa yang tidak disiapkan. Orang makan bingung kan? Dia mau kerja satu meja itu berderet, ayam, ikan semua siapkan. Karena pembantu nggak berani nanya mau makan apa. Sampai begitu. Disiapkan kesemuanya semuanya. Datang dari ambil makan roti paling juga katanya. Jadi yuk aja minum susu dan berangkat. Itu yang berjejer sore diganti semuanya Pak. Sahar malahan. Untuk baru balik. Udah mau mungkin pijan Pak. Tuh ya Allah ya. Yang capek saudara saya Pak kerja bikin sekian perusahaan. Nunggu dahar eta itu di dalam dapur. Begitu ternyata. Ini sedang menjelaskan yang kedua. Jadi bukan banyak harta, kira-kira malah sedikit harta. Coba itu pembantu awet duitnya. Balik mawar, ada apa? Lu boga punya hebat daripada dipijat. Itu setiap hari berlaku seperti itu. Pakaian dan lain sebagainya. Orang bukan pakaian dengan sepeda warna. Beliau mau pakaian ganti lagi. Subhanallah, ini menjelaskan yang kedua. Jadi alhamdulillah kesenangan itu bukan daripada harta banyak, tapi justru dirasakan. Tapi kalau silakan, tidak mau silakan. Tapi kalau ingin mencari kesenangan adalah dengan sedikit harta, bukan banyak. Ada harta sahabat pakainya satu, tidak disebut tabungul. Dua. Yang ketiga. Kata Imam Hamid, jadi beliau ini mencari ladat watolak dan ladat mencari rasa lezat, gitu ya. Rasa lezat, enaknya makan, gitu kan ya, enaknya minum, enaknya berpakaian, enaknya berjalan untuk menikmati kehidupan yang ada di sekitar kita. Dinikmati dalam kenikmatan. Fawajadnahu fil badani sahih. Jadi bukan dalam minuman, bukan dalam makanan, kelezatan itu bukan. Beradanya dalam apa? Dalam badan yang sehat. Sebab kalau yang sakit ditanya mau apa jawabannya? Mau sembuh. Saya waktu kecil ketika ayah saya sakit, saya di kolong Pak di Bayu Aksi. Di kolom ranjang, ya ayah saya tidur terbaring sakit, ayah mengalamo keluar nggak ada harjeruk, ayah mengalamo keluar nggak ada harkue mari, saya itu masih ingat waktu SD. Jadi yang menikmati bukan yang sakit, tapi yang tapi ingat ada nengok. Kalau nengok nggak boleh lama. Disuguhan makan juga jangan dimakan, lengit ganjaran malayan. Ya. Boleh teh minum air putih saja mah boleh. Ieu mah disuguhan kue. Ulah tenang enggak deh, ulah tenang.
orang ngadon datang, lila ngobrol barang dah, kumaha kuring. Tuh hidup saya dilarang kan itu maksudnya itu mawar yang ada di makan kan di subuhan saya nggak boleh ringan saya dan kalau nengok nggak usah lama kan yang sakit itu bukan mau makanan bukan tapi maunya sehat badan lebih sedikit ya tinggal satu lagi. Nah hadirin rahimakumullah, kalau badan sehat pun badan sehat, makanan pun sesederhana apapun akan nikmat. Maka syukur nikmat sehat. Kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin selalu doanya dijabah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah sama Allah ketika kita waktu lapar. Maksud lapar itu mah kesehatan minta sehat. Kita mah biasanya minta sehat itu kalau lagi sakit minta sehat, nggak sehat mah pohon tuh minta, kayak minta, tapi mana gini? Maka nek sehat teh hese, nek cager beri deh, nek cager beri deh, dan mana mah minta, tapi di mana butuh. Maka kan kalau orang maka kiai ya doanya dijabah umat, kiai mantap. Jadi kalau minta sehat terus minta sehat sama Allah. Nek gering, nek cager, tetap mental sehat Allah. Punten miskin yang kaya, miskin itu kan bisa disebutkan gak punya apa-apa lah ya, punya kerja tapi nggak cukup ya. Kalau fakir sama sekali nggak punya kerja, apalagi menghasilkan. Itu dari segi materi. Itu ketika nggak punya minta ya Allah udah sukses lupa dia. Rata-rata ada yang begitu. Bagusnya ketika dia susah minta sama Allah sukses, terus minta sukses sama Allah. Nah itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita bersyukur badan kita sehat walafiat. Terakhir, wa talabul ilma, kami ini mencari ilmu. Seperti kita lihat talabul ilmi bibatni syabi' dengan perut yang kenyang. Pawajadnahu bibatil jari. Jadi ternyata ilmu bisa diraih itu hanya dengan perut kosong. Ingat Habib Munzir al-Musawa dia sampai 3-4 hari Pak perutnya keroncongan. Biasanya saya minum teh manis setelah ngaji ya. Kenapa tadi saya minum dulu? Karena nagih Pak. Kalau tangki udah miring itu gak bisa kompromi bayar. Mana cuaca dingin, tadi kagir bisa, kipas berjalan, lalu dimatikan hareudang. Daripada masuk angin, minum duluan, ya kan? Kan begitu ya? Gak nahan, padahal tahan. Kalau ingin dapat yang ilmu yang manfaat banyak, itu bisa diraih dengan perut kosong, artinya banyak puasa. Maka santri itu waktu mondok itu banyak yang berpuasa. Habib Munzir 3 hari 4 hari sampai Rasul yang datang. Teman saya cerita karena Gus Dur almarhum pernah sampaikan, kalau mau melihat Habib Wali itu ini. Habib Munzir belum tahu apa-apa. Habib Munzir al-Musawa punya wajah sosok Allah, seorang Habib yang tak punya rumah, yang tak punya apa-apa ketika meninggal dunia. Santet itu tak punya. Karena 40 hari mau meninggal sudah dikasih tahu sama Rasul, kemudian 40 hari lagi persiapan. Maka ketika 4 hari tidak makan, yang Rasul datang Munzir, besok ada yang datang kirim makanan sama dia. Malu minta sama tetangga. Habib Quraisy Baharul itu pernah sampaikan, Habib Munzir pernah telepon sama saya. Telepon apa? Tolong pinjam uang ditransfer 100.000 Pak. Kata Habib Quraisy, buat apa? Habib 100.000 buat beras. Di rumah istri saya nggak punya beras. Habib kontrak rumahnya, kontrak nggak punya rumah Pak. Makan cuma saat itu. Yang di dalam hatinya apa? Hanya Rasulullah SAW. Maka ketika terakhir mau kata Rasulullah SAW, besok mau ada yang ngirim makanan. Kalau besok nggak ada yang ngirim makanan, saya kata Rasulullah akan mikul makanan buat engkau. Cucunya kan luar biasa. Yang sering didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika masuk ke hari 40, sampaikan di Munzir 1 hari lagi kamu akan meninggalkan. Apa kata Habib Munzir? Ya Rasulullah, siang apa malam? Bagus sekali dia. Ya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan diceritakan ini
biar kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Durian Rasul sampai seperti itu hidupnya, 4 hal tersebut ada semuanya di dalam hati pun tidak alam bersawah. 40 tahun kurang lebih usia sampai. Udah ditawarkan buat pesantren besar dengan bangunan bagus, enggak. Buat apa pesantren? Usia saya bentar lagi. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata ilmu bisa diraih dengan kosongnya perut, bukan dengan perut yang kenyang. Karena memang kalau kenyang bawaannya ngantuk dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, di ayat 22 tersebut menerangkan bahwasannya, menegaskan Habib Najjar menegaskan bahwasannya biar bagaimanapun tetap kami menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi janji saya menyampaikan kenapa mau saya sampaikan ini amalan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saya ingin mengamalkan ini, Pak. Saya belum mengamalkan ini. Cuma tadi di jalan, ya Allah, bagaimana sih saya caranya biar bisa mengamalkan ini? Maka tadi ini baru saya terpikir sampaikan sama jamaah. Kasih tahu jamaah, mudah-mudahan berkah kasih tahu, jamaah mengamalkan, saya terdorong untuk mengamalkan. Amalan ini adalah amalan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu gak usah ditanya kehebatannya, betul? Tinggal dirasakan sendiri. Lihat tukang obat, Pak. Pakai dulu, nanti bisa dirasakan sendiri khasiatnya, kan suka begitu ya. Disikat saja, gak usah diceritakan. Fatihah luar biasa. Al-Quran yang begitu mulia terangkum dalam suratul Fatihah. Nah, amalan suratul Fatihah sehari 100 kali. Tunggu dulu, Pak. Baca Fatihah beberapa kali. Hebat ya. Ulama nih hebat, Pak. Ulama nih hebat ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ba'da subuh 30. Ringan nih, bisa ya. Sambil nunggu bis, Bang. Ya, udah ngopi dulu, sarapan dulu, udah agak enak perut, baca Fatihah 30. 30 kali ba'da subuh, zuhur 25. Zuhur 25. Subuh kan masih kuat 30. Zuhur 25. Rohah istirahat. Kemudian asar 20. Ba'da asar 20. Kemudian ba'da maghrib 15. Ba'da isya 10. Ngantuk dia kalau udah isya ya. Jadi udah isya 10. 30, 25, 20, 15, 10 genap itu 100 kali. Itu amalan suratul Fatihah. Gak usah ditanya apa khasiatnya. Fatihah ini luar biasa. Ada di dalam sholat. Kalau Fatihah nggak dibaca dalam sholat, rusak bacaan sholatnya, bacaan Fatihahnya batal sholatnya. Itu berarti kan luar biasa Fatihah. Ya, sholawat yang luar biasa pun adalah sholatul Ibrahimiyah, ada di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Banyak sebetulnya yang mau disampaikan, tapi waktu memang 2 kali atau 3 kali. Itu saja yang saya sampaikan ya. Insyaallah ada minggu depan ya. Karena kita panjang umur, Al-Fatihah dan kita meninggal bersurat Fatihah. Amin. Mudah-mudahan